Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel Bunda Mayra. Di video aku kali ini aku mau share proses pemasangan dari paket yang kemarin aku unboxing ya teman-teman di video sebelumnya. Yang pertama yang mau aku pasang itu hordeng depan dulu ya teman-teman, yang lebih utama dulu karena buat nutupin biar nggak kelihatan dari luar. Ini suami lagi berusaha paku-paku temboknya untuk masang braketnya ya teman-teman, karena ini tuh tinggi banget, terus nggak ada bangku atau kursi yang agak tinggian gitu. Jadi aku kalau paku-paku sendiri itu nggak nyampe. Suami juga masih kurang tinggi sih sebenarnya. Dibantu pakai bangku merah tapi masih kurang tinggi katanya. Jadi makunya itu emang agak susah, harus dangak banget gitu loh teman-teman. Apalagi ini itu temboknya keras banget. Udah dipaku beberapa kali masih nggak nyantol juga pakunya, masih jatuh-jatuh mulu. Dipaku juga pakunya melentong-melentong mulu. Mungkin karena pakunya yang jelek atau memang temboknya yang agak keras ya. Mungkin harus pakai bor juga ya teman-teman, karena kita nggak punya bor. Udah minjem ke sana minjem ke sini juga nggak ada. Kalau beli juga lumayan lah ya harganya. Jadi kita berusaha aja sampai hordengnya terpasang gitu ya teman-teman. Ini suami udah mulai lelah, lagi mikir gimana caranya. Lumayan bikin pusing juga ya teman-teman. Aku sendiri yang cuma liatin aja pusing gitu loh teman-teman. Karena memang susah banget, temboknya juga keras banget. Akhirnya kita baru nemu ide, karena di atasnya itu kan ada ventilasi udara ya dari kayu itu loh teman-teman. Dan jadi kita pasangnya itu di atasnya itu di kayunya. Nah ini udah nyantol braketnya satu, tinggal pasang yang satunya lagi. Jadi ini masangnya itu bukan di temboknya ya teman-teman. Jadi ini masangnya itu di kayu yang buat ventilasi udara itu loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di videonya. Jadi ini lebih mudah. Kenapa nggak dari tadi gitu ya? Karena awalnya tuh kita nonton dulu di YouTube ya cara masangnya tuh gimana. Karena memang suami nggak pernah masang-masang hordeng begini. Jadi pas aku lihat di YouTube itu diukur dulu. Jadi suami ikut diukur dulu gitu. Jadi ngikutin aja yang beliau tonton gitu. Tapi ternyata susah banget kalau sesuai dengan hasil ukurnya itu di tembok. Jadi kita pasangnya di atasnya aja yang lebih tinggi. Kebetulan aku juga beli tirai hordengnya itu melebihi ukuran panjang jendelanya ya teman-teman. Nah ini sudah bisa dipasang braket dua-duanya. Jadi ini aku coba buat ngukur tutupnya kira-kira pas apa enggak. Sebenarnya untuk proses pemasangannya itu durasinya panjang banget ya teman-teman, tapi ini videonya aku singkat aja. Nah karena batang braket atau penyangganya udah terpasang, jadi aku langsung coba buat masang tirai hordengnya. Sebelumnya tadi batang hordengnya itu udah aku coba pasang, alhamdulillah pas. Jadi aku mau coba lihat tirai hordengnya setelah dipasang. Ini aku dibantu sama suami biar lebih cepet juga, karena memang kalau aku masang sendiri itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi aku butuh tenaga suami juga. Alhamdulillah udah lumayan lega ya, hordeng jendela depan udah terpasang. Ini suami lagi maku hooknya untuk nyantolin tali hordengnya ya teman-teman. Ini juga hooknya masangnya itu di jendelanya, di kayu jendela gitu, jadi nggak di temboknya. Untuk satunya sama, ini aku lagi nyoba buat ngiket hordengnya. Jadi untuk pemasangan hooknya itu nggak seribet pas masang braket atas ya teman-teman. Jadi lumayan mudah karena kita nggak masang di tembok itu. Alhamdulillah ya akhirnya kelar juga. Jadi setelah aku pasang hordeng ini, ruangan itu menurut aku agak berbeda ya teman-teman, agak sedikit luas, rapih juga, nggak kayak sebelumnya. Setelah pemasangan di jendela kelar, lanjut kita memasang di tengah. Jadi karena tadi itu suami kecapean mungkin, jadi kita di sini cuman masang pakai tiang fleksibel aja. Jadi memang sebelumnya itu aku pakai tiang fleksibel ini ya teman-teman, sengaja gitu biar nggak ribet maku-maku temboknya. Jadi sementara aku pakai tiang fleksibel ini dulu. Mungkin aku pasang lain kali aja ya kalau udah ada alatnya, biar lebih mudah gitu ya teman-teman. Gak ada bangkunya atau tangga juga, jadi nggak bisa naik ke atas karena ini tuh tinggi banget ya teman-teman. Gak ada yang bisa buat gandulan gitu loh. Kalau di jendela kan tadi ada kayunya ya, jadi bisa naik. Jadi aku pakai yang ada aja dulu ya. Nah ini setelah tirai hordengnya terpasang, ini karena hordengnya panjang banget ya ukurannya, jadi kalau cuma dipasang tanpa paku itu kepanjangan banget hordengnya. Tadi tuh udah sempetin maku-maku juga, tapi ternyata susah banget, gak bisa masuk braketnya.
Jadi dipaku-paku aja di atasnya, karena memang sebelumnya itu di atas udah ada pakunya juga, jadi mudah gitu. Ada bekas bolongan paku gitu loh teman-teman. Terus dipasang juga pakai kabel tis biar lebih kencang gitu. Nah ini udah dipasang juga hooknya. Nah kalau di bagian belakang belum terpasang ya teman-teman, ini masih pakai tiang fleksibel. Hordengnya juga belum aku ganti, jadi ini aku sementara pakai tiang fleksibel dulu. Ini tiang serbaguna ya, masih seadanya banget pokoknya. Jadi nanti aku pasang kalau suami udah sempet lagi, sabar aja deh. Yang penting di tengah-tengah itu udah terpasang ya, jadi ketutup gitu kalau masak nggak kelihatan dari luar gitu. Nah ini itu bekas hooknya ya, jadi sebelumnya memang udah pernah coba makuin hooknya, jadi malah begini temboknya udah agak rusak gitu loh teman-teman. Selanjutnya di bagian kamar ini suami lagi berusaha lagi makuin tembok buat masang rak dindingnya. Jadi mau dipasang buat naruh make up aku yang masih berantakan di atas lemari ya teman-teman. Jadi karena sebelumnya itu nggak ada tempat buat naruh make up, jadi sementara aku taruh di atas lemari gitu. Memang agak ribet ya kalau misal kita mau pakai sesuatu harus nyari-nyari dulu di atas lemari. Sebenarnya ada pouch pajangan juga yang bisa buat naruh make up gitu, tapi untuk make up yang wadah kecil-kecil aja. Tapi ini tuh ada beberapa make up aku yang agak kegedean yang nggak bisa taruh di pouch. Ini udah selesai pemasangannya ya teman-teman, langsung aja aku menaruh make upnya. Ini make upnya yang dari atas lemari aku turunin dulu ya, sebelumnya aku taruh di atas kasur gitu. Jadi aku pilihin dulu mana yang mau aku taruh di rak dinding tadi. Sebenarnya untuk peralatan dan make up aku itu nggak banyak ya teman-teman. Ini karena dicampur aja sama punya merah, jadi tuh kelihatan banyak gitu. Ini aku sortir dulu. Memang banyak juga make up aku yang dulu yang nggak aku pakai lagi, tapi masih aku simpan gitu. Tapi ternyata nggak aku pakai lagi. Jadi aku cek juga kadaluarsanya. Soalnya udah lama banget juga make up yang dari waktu hamil juga masih aku simpen. Padahal tuh nggak dipakai ya, tapi mau dibuang tuh sayang gitu ya. Pernah juga aku kasih ke adik ipar aku, tapi ternyata tuh nggak cocok. Jadi aku tuh takut gitu mau ngasih lagi. Ya udah akhirnya aku simpen aja sampai sekarang deh. Karena waktu hamil itu aku nggak berani make make up yang macam-macam gitu ya teman-teman. Kayak skincare gitu aku nggak make. Dan di sini aku juga mau pasang spray. Kebetulan hari ini memang udah waktunya ganti spray. Jadi aku ganti sekalian ya, sekalian beberes gitu. BTW ini tuh spray yang dari ibu kontrakan yang dapat THR-an kemarin sebelum lebaran. Ini baru aku pakai sekarang. Alhamdulillah ya, lumayan bisa buat gonta-ganti gitu. Karena aku sering banget gonta-ganti. Dalam seminggu itu 2-3 kali ganti. Karena setiap mau tidur merah nyemil dulu, pasti makannya di kasur, gak mau di depan. Pokoknya kalau udah malam waktunya tidur, merah udah gak mau lagi ke depan ruang TV maksudnya. Jadi cepet banget kotornya. Nah ini di kamar udah selesai juga. Next mau beresin di ruang TV lagi. Nah ini suami lagi beresin kabel yang acak-acakan juga, yang semrawut ya, karena memang banyak kabel-kabel yang bikin kelihatan tuh berantakan gitu. Ini lagi coba dirapihin. Di sini aku pakai double tis juga buat lipet-lipet kabelnya gitu. Ternyata tuh yang terpenting cuma kabel TV sama wifi-nya ya teman-teman. Tapi yang bikin semrawut itu kabelnya kepanjangan gitu. Ada kabel-kabel cas HP juga, kipas angin. Tadinya tuh di sini ada kabel buat Magicom ya teman-teman, tapi aku pindahin ke dapur supaya nggak begitu banyak barang gitu ya, nggak banyak kabel juga, dan biar kelihatan rapi. Di sini aku pakai daun rambatnya, kira-kira begini ya teman-teman jadinya. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih, rapi apa enggak? Nah ini hasilnya setelah semua terpasang ya teman-teman.
kulkasnya ini baru aku pasang. Ini tuh malamnya ya teman-teman, setelah suami berangkat kerja. Jadi sebenarnya itu suami lagi shift malam, jadi pagi dan siang itu beliau menyempetin buat bantuin aku masang hordeng, masang rak dinding, beresin kabel juga. Kasian juga ya nggak tidur. Sebenarnya masuk pertama kerja sih, karena memang liburnya tuh hari biasa. Kita itu masang-masangnya dari jam 10 pagi ya teman-teman, dan selesainya tuh sore jam 4 baru selesai. Jadi lama makuin temboknya gitu. Pokoknya Masya Allah banget deh ya lelahnya. Dan ini malamnya tuh aku coba buat masang stiker kulkasnya sendiri. Tapi ini aku lap-lap dulu, bersihin lem yang bekas stiker sebelumnya. Emang agak susah karena tebel banget lemnya. Tapi ini tuh aku digangguin sama Merah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak dibolehin pasang stikernya. Jadi ini aku coba ukur dulu. Dan ini besok malamnya, hari berikutnya ya teman-teman, Merah udah tidur, jadi aku ada waktu buat masang stiker ini. Ini tuh tumben banget Merah udah tidur, jadi kesempatan aku buat pasang stikernya. Nah ini aku tuh pasangnya seadanya ya teman-teman, karena memang aku sebenarnya nggak bisa juga. Tapi ini aku coba aja ya. Sebelumnya aku udah coba buat nonton tutorialnya di YouTube, tapi untuk barang yang dibutuhin itu kurang lengkap ya teman-teman. Jadi siang aku cuman beli cutter aja. Jadi aku pakai tangan aja begini ya teman-teman. Ini itu hasilnya memang gak serapi yang aku mau, karena memang aku baru belajar juga. Ini tuh agak gelembung-gelembung gitu loh teman-teman, tapi ya udahlah ya, yang penting udah terpasang gitu. Jadi kelihatan tuh nggak bulok banget gitu ya. Tapi aku baru masang di pintu bawah aja sih, karena ini tuh masih ada stiker garansinya ya teman-teman yang di atas. Nggak dibolehin juga sama suami kalau dicopot gitu, karena memang ini tuh masih ada garansinya. Di sini tertera garansi 7 tahun, tapi ini aku baru make itu 4 tahun ya teman. Jadi kulkas ini aku beli itu pas baru nikah, jadi ya lumayan masih ada garansinya. Oke, karena semua udah selesai aku pasang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.